Jemaat yang terkasih, AKBP Malang, sesuai dengan pengumuman Presiden tentang PSBB yang diperlonggar, lalu ditindaklanjuti dengan pernyataan Menteri Agama yang membuka kemungkinan ibadah bisa dilakukan di gereja, dan rapat Parlado pada tanggal 5 Juni yang lalu. Dengan ini kami merencanakan akan memulai kebaktian minggu di Gereja HKBP Malang 21 Juni 2020 dengan ketentuan memenuhi semua protokol kesehatan. Yang pertama, jemaat yang berusia 20 tahun ke atas dan sehat, tidak sakit. Yang ketiga, mempergunakan masker dibawa masing-masing. Kebaktian tersebut akan dilaksanakan pukul 7 pagi untuk sektor ganjil, pukul 10 untuk sektor genap, dan akan dievaluasi pada kesempatan sermon Parlado. Yang berikut, bagi jemaat yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah disebutkan di atas tadi, kebaktian melalui YouTube tetap akan dilaksanakan seperti yang sudah kita jalani beberapa minggu terakhir ini, sambil menunggu perkembangan dari situasi kondisi COVID-19 di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan akan cepat berlalu. Demikian yang bisa kami sampaikan di tengah-tengah kita sebagai bagian dari warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis dan Pendeta HKBP Malang menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua yang berada di rumah. Mari kita persatukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa saat teduh. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu hari ini. Syukur bagi Tuhan yang telah menyertai kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, di mana melalui tema minggu ini kita diajak untuk menjauhkan diri dari ketamakan dalam kehidupan ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan-Nya dengan kerendahan hati, agar Roh Kudus selalu menuntun kita sesuai dengan apa yang Allah Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 hingga ayat 2. Karena setaramu siapa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Maret de Mahita Marhite Bukwede nomor 20 ayat sada. Oh Yesus Tuhan kami, sai datang kami, marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan ke-10, serta maksudnya. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta mentaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1. Jemaat dimohon berdiri. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dimulai dengan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita muji Tuhan, merede sian buku ede nomor 610 ayat sada. Tuhan Yesus, sudeng uluku di Tuhan Yesus, ihun tonoku do Tuhan Yesus, dangoloan surut me. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk kita pada minggu ini, tertulis dalam Amsal pasal 22
ayat 22 hingga ayat 29. Firman-Nya, janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung beban. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau meninggalkan tanah yang lama yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 724 ayat sada. Tuhan baik memelukkan berbaniai manihon, bagaimana tingkikon memuji pasanganmu, memuji pasanganmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, dan dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Nas renungan di minggu pertama setelah Trinitatis yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita yang ada di sini, untuk jemaat yang ada di rumah, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang orang tua yang bijaksana. Dia berjumpa dengan dua orang musafir. Kita taruh musafir yang pertama dan musafir yang kedua. Musafir yang pertama ini adalah orang yang sangat rakus. Adalah orang yang sangat serakah, sangat tamak, selalu mencari keuntungan bagi dirinya. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, pokoknya ia mencari untung. Dan musafir yang kedua, orang yang pengiri, iri hatinya begitu tinggi sekali, dengki, memiliki sifat bahwa dia tidak akan senang jika kawannya, jika temannya, jika orang lain mendapatkan yang lebih dari dirinya. Dia tidak akan senang. Pokoknya dia harus lebih banyak, dia harus lebih dari orang yang ada di sekitarnya. Orang tua yang bijaksana ini berkata kepada mereka berdua, aku akan memberikan apapun permintaan kalian. Tapi ingat, permintaan kalian harus sama. Dan siapa yang meminta yang nomor 2, dia akan lebih banyak mendapatkan dari yang nomor 1. Mereka berpikir, kalau kayak gini repot. Daripada aku yang duluan meminta, nomor 2 yang lebih banyak, gak mau aku. Akhirnya mereka berdebat, musafir ini berdebat bahkan sampai berantem. Dan orang bijak itu berkata, kalau kalian tidak ada yang meminta, kalau kalian tidak ada yang mau mengalah, saya akan pergi dan saya akan meninggalkan kalian. Dengan wajah yang innocent, dengan wajah yang sok baik, dengan wajah yang sok mengalah, si musafir nomor 2 ini berkata, akulah yang meminta pertama. Padahal hatinya, pikirannya, semua yang ada dalam dia sudah menyimpan maksud jahat, maksud licik. Dan dia berkata, jika memang aku meminta dan temanku akan 2 kali lebih banyak, aku meminta kepadamu, hai orang tua yang bijak, hai orang tua yang hebat.
butakan mataku satu. Akhirnya permintaan mereka dituruti, dan yang nomor 2 jadi buta dua-duanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita semua yang ada di sini, untuk saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di luar, baik yang ada di rumah, dimanapun juga kita berada, inilah yang sering terjadi di tengah kehidupan kita. Karena ingin sukses, karena ingin kaya, karena ingin berhasil, kita terjerat, kita dipenjara, kita terjerembab yang namanya keserakahan, yang namanya ketamakan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam kehidupan pribadi saudara maupun saya, ketamakan, keserakahan, itu moto hidup kita. I don't care about that, I don't care. Kita tidak mau peduli sama siapapun, kita tidak mau tahu bagaimana dia, yang penting aku lebih banyak dari engkau. Inilah saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya untuk sebuah ketamakan, hanya untuk sebuah keserakahan. Maaf, jujur, kita lihat banyak kita yang berlindung di tengah-tengah profesi kita. Hanya untuk ketamakan, hanya untuk keserakahan, banyak kita yang berlindung di balik pakaian kita. Hanya demi ketamakan, hanya demi keserakahan, berapa banyak kita berlindung di wajah kita yang so innocent, di raut muka kita yang so sedih. Keadaan ekonomi, keadaan dunia susah. Pemerintah begitu hebatnya memberikan subsidi dana, membantu menolong masyarakat. Namun lihat di luar sana, rumah bertingkat, rumah gedong juga masih meminta 600.000 yang dari pemerintah. Apakah itu? Inilah keserakahan. Inilah ketamakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Coba jika kita buka, coba jika kita baca Alkitab kita dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, apa dikatakan di situ? Sebab kita, sebab kau Marulam John Mondri Silalai, sebab Anda tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia ini, dan engkau pun Marulam John Mondri Silalai, engkau pun, kita pun tidak akan dapat membawa apa-apa keluar. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di ayat 20. Hai engkau orang bodoh, ya Allah, Marulam John Mondri Silalai yang bego, tolol, bodoh. Ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Tuhan meminta kepada kita, silakan kita kaya, silakan kita ingin berhasil, silakan kita ingin sukses. Karena Tuhan juga membenci. Jika kita baca dalam Amsal 10 ayat 22, dikatakan apa? Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, supaya susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan menginginkan kita kaya, Tuhan menginginkan kita sukses. Namun jangan terjerembab, jangan terjerat, jangan terpenjara karena ketamakan saudara dan saya. Kita mampu, tapi so dikasihani. Kita bisa, tapi dengan wajah penuh dengan dramatisir. Apa? Ini dikatakan sekali lagi. Apa yang akan kau berikan? Apa yang kau sudah sediakan? Siapakah untuk siapa itu nanti? Tuhan menginginkan kita mengumpulkan harta untuk ke sana. Tuhan menginginkan kita agar dapat membeli tiket ke sana. Jadi marilah, inilah saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk sebuah pembenaran, untuk sebuah keserakahan, untuk sebuah ketamakan. Inilah yang terjadi persoalan, permasalahan yang terjadi antara abang dan kakak beradik mengenai harta warisan. Tadi kita lihat, dengan menyelimuti, dengan berlindung pada sebuah keadilan, merasa meminta bantuan kepada Yesus. Dia berlindung, dia minta tolong sama Yesus. Tuhan, Guru,
katakan pada saudaraku agar ia memberikan, agar ia membagi warisan kepadaku. Ini. Tapi Yesus tahu, Tuhan tahu, benarkah kita ini membutuhkan? Benarkah saudara? Benarkah saya? Kita benar-benar butuh. Tahu Tuhan. Kita nggak usah berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Sepertinya Tuhan, si A si B tidak adil samaku, Tuhan tolong. Jangan khawatir. Kumpulkan harta kita untuk tiket ke surga. Amin. Mari. Bukan itu yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Lihat. Ketika dia berkata seperti itu, apakah ia terlepas? Apakah ia terselamatkan? Apakah Yesus menolongnya? Tidak. Justru dengan sebuah pertanyaan, membalikkan pertanyaan kepada dia, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Lihat di ayat 12. Apa maksudnya? Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia bukan menjadi hakim atau pengantara atas hal itu, tapi dia datang di tengah-tengah dunia ini sebagai guru, rabi, dan pengajar agar kita semua terselamatkan, agar kita semua mendapatkan kekayaan untuk ke surga. Inilah yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya jika kita lihat dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan memberikan. Gak usah takut akan ketamakanmu dan ketamakanku. Gak usah serakah dengan wajah kita yang sok dikasihani. Gak usah berbicara, kasihani aku tuh, kasihanilah Pak, kasihanilah Bu. Padahal sebenarnya kita bisa, kita mampu. Jadi mari saudara sekali lagi, kita berikan, ya, kita kumpulkan, kita cari kehidupan ini agar semua kita memiliki harta di dunia yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebesaran Tuhan. Tuhan, begitu besar kasih setiamu, begitu besar penyertaan-Mu, pemeliharaan berkat-Mu ke dalam hidup kami. Namun sering sekali Tuhan, di tengah kondisi, keadaan, situasi yang kami alami, kami lupa Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang mampu memberikan, yang mampu membuat segala sesuatunya. Jangan biarkan Tuhan, karena kondisi situasi, terutama ketika kami mengalami kesusahan dan kami ingin kesuksesan, ingin kekayaan, sehingga kami memiliki moto prinsip harus serakah, harus tamak di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya kasih Tuhanlah yang menyertai kami. Bapak yang baik, Bapak yang makasih. Begitu juga Tuhan, di tengah kondisi saat ini, kami yang belum bisa mendapatkan pemulihan akan kekuatan yang menyeramkan COVID-19. Tapi kami harus hidup saling berdampingan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu. Walaupun kami berdampingan, walaupun kondisi yang menyeramkan ini, kami mohon pemeliharaan, perlindungan dan hikmat yang dari Tuhan. Berkati Tuhan bangsa yang ada di dunia ini. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Terutama Tuhan, anak-anak Tuhan. Kiranya Engkaulah yang selalu hadir dan menyertai kehidupan kami. Terkhusus Tuhan jemaat-Mu di HKBP Malang. Bapak yang baik, Bapak yang makasih, kami juga mensyukuri kebesaran Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau yang begitu setia, pemeliharaanmu,
penyertaan-Mu kepada gerejamu HKBP Malang ini, di mana ulang tahun ke-74 tahun Tuhan. Itu semua kiranya menjadi kekuatan. Itu semua kiranya dapat kami renungkan akan kebesaran Tuhan di dalam menyertai dan memelihara gerejamu ini Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga melalui gerejamu HKBP Malang ini, nama Tuhan dapat kami permuliakan melalui kehidupan dan pelayanan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang satu hari ini di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marede Mahita Sen Bukede nomor 110 sia Hut Papungu Pelean. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, atas diriku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tanggal 9 Juni 2020 yang lalu adalah hari kelahiran gereja kita HKBP Malang yang ke-74. Di tengah-tengah situasi seperti saat ini, kita patut berterima kasih atas penyertaan Bapa di surga dalam Kristus. Dan pada kesempatan ini pula, mari kita bersama-sama berdoa agar HKBP Malang ke depan menjadi gereja yang misioner, menjadi berkat bagi Malang Raya dan Indonesia. Selamat hari ulang tahun HKBP Malang tercinta yang ke-74. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Potong kue, belum terpotong. Kompak pendeta. Simbol aja suapin satu ya. Suapin dulu saya. Siapa? Satu peradu. Ya, mewakili Warna perempuan. Hidup lilinnya. Lima bagian bunak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Makan kuenya, makan. Ngabe di
aku baga sama ngaco gua, Mang. Dah, antar pendeta. Terbalik tuh 47 tuh, cecen nama dia itu kayak gitu. Apa ngeliat Pak? Malah. Sian. Lihat tempat dia. Ah, ya. Oke, tahan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Coba ditapuk sila. Masuk dulu, supir. Napoli memang ada ya. Ibu-ibu udah mengasih nah. Tadi sudah mau apa ngasih? Ibu-ibu tadi, lihat teman dia. Apa kita? Tadi senior. Bau yang ngasih bau. Saya, tahan. Tahan. Ada dah tadi dah. Udah disuap dikasih aja. Kasih aja. Lihat kamera. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Bareng lagi. Iyalah. Organis. Itu SL lo, Be. XL. Ambil masing-masing. Besar kecil ambil. Pros mana? Foto udah. Ada dari Batu Pasipangan. Mana itu, Pak? Ada dari Batu Pasipangan. Nanti itu aja ini. Ini masing-masing dulu. Udah ya. Buat teman tulisan dah. Takut foto bendahara. Tahu macam kali ambil berfoto juga. Oke ya, sini ya. Foto. Disuap sendiri. Enak ini dan sama-sama. Suap sendiri. 3, 2, 1. Oke. Sekarang foto ya. Foto ya. Ya, foto. Suap sendiri. Suap sendiri. Masing-masing. Serumnya aja. Foto. Jeruknya dia 1 kilo, Pak. Oke. Bapak mana mami? Di sana dia. Ente foto dah. 3, 2. Anak-anak sektor. Ya, 3, 2. Oke. Oke, sekarang ini. Menunjuk bubar. Baik, ada. Sini, tengok sini satu dua. Kameranya lihat, bagus sekali nih sumpah Padahal yang di bawah di foto. Halo. Padahal kuenya HKBP malah dibagi-bagi. Orang tua ini nang bisa. Itu yang pasang dong. Coba nih. Sektor udah kue. Bapak. Ini ya. Ini kurang besar lah. Enggak, yang tadi salah. Salah apa ya? Jangan mau makan kue belum tahu. Oke. Potongin. Hebat. Maskernya yang Ini nanggung. Maskernya. Maskernya. Sektor